Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penistaan agama, Selasa malam. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut dipersangkakan dengan pasal berlapis, dengan ancaman maksimal paling tinggi 10 tahun pidana penjara. Pasal yang dipersangkakan, yaitu Pasal 14 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di mana ancamannya 10 tahun. Kemudian Pasal 45 Ayat 2, Yungto Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan dan U Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 5 tahun, kata Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Pol. Juhamdani Raharjopuro di Mabes Polri, Jakarta. Dari Idwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik, hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini Saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan perkembangan penanganan kasus Panji Gumilang. Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan setelah gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, Propam, Irwasum, Divkum dan Wasidik Polri. Juhamdani menyebut, berdasarkan hasil gelar perkara peserta menyatakan sepakat untuk menaikkan status Panji Gumilang dari saksi sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari pukul 15 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB, dan dilakukan gelar perkara. Pukul 21.15 WIB penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan tersangka. Saat ini Saudara PG, Panji Gumilang, menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka, kata Juhamdani. Sebelum gelar perkara, kata Juhamdani, Panji Gumilang 5 kali mengkoreksi berita acara pemeriksaan, BAP, yang dibuat oleh penyidik. Dalam perkara penyidik sudah memeriksa 40 saksi dan 17 saksi ahli, di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu bukti elektronik dan keterangan maupun ahli. Jadi untuk menempatkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti ditambah 1 surat, ujar Juhamdani. Terkait penahanan tersangka, Juhamdani mengatakan penyidik masih mempunyai waktu 1x24 jam untuk melakukan penahanan sebagai tersangka. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kami melihat perkembangan penyidikan yang laksanakan malam ini, tutur Juhamdani. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.